Jumpa kembali adik-adikku sekalian para siswa SMK dan MAK yang dalam hal ini kita masih berada pada tutorial CorelDRAW pada mata pelajaran desain grafis percetakan. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang dasar-dasar ya, pemahaman dasar-dasar apa itu CorelDRAW. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat objek ya, membuat objek-objek menggunakan toolbox yang ada di CorelDRAW. Nah, ketika sudah buka CorelDRAW, buatlah sebuah dokumen baru ya, ukurannya size-nya ya, gunakan aja kertas A4. Jadi untuk free dokumennya atau cara membuat dokumennya ya, di size custom pilih aja A4. A4 itu adalah jenis kertas. Jenis kertas yang A4 ukurannya yaitu dengan panjang 21 cm dan tingginya 29,7 cm. Terus untuk primary color pakai CMYK, rendering resolusinya pakai 100, ya, standar saja. Kalau sudah kita oke. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Nah, untuk membuat objek di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang yang namanya toolbox ya. Toolbox ini yang ada di sebelah kiri. Nah, salah satu toolbox yang akan kita buat pertama kali ini adalah contohnya kita membuat rectangle ya. Rectangle itu atau persegi 4 atau bisa menggunakan klik saja, bukan klik ya, tekan aja tombol F6 di keyboard, ini ada shortcutnya, tekan tombol F6 di keyboard, nah nanti otomatis ini kursor ya akan ada lambangnya segi 4 ya, berarti ini kalau kita klik, ya kalau kita klik misalkan begini, tahan, geser, seperti ini, lepas, maka dia akan berbentuk namanya rectangle atau segi 4. Misalkan kita klik lagi di sini kita pilih ellipse atau tekan F7. Nah, dia kursornya akan berubah jadi ellipse juga. Misalkan kita klik begini, klik, tahan, kemudian sudah bulat, lepas. Nah, jadi caranya sangat mudah ya untuk membuat objek-objek. Ya. Jadi mau bentuk seperti ini, mau bentuk seperti ini, atau kita mau bentuk kotak ya, panjang seperti ini. Nah, jadi cukup dengan pilih salah satu bentuk ya, salah satu bentuk bidang ya, objek yang akan kita buat. Nah, nanti tinggal klik, tahan, geser ya. Nanti kalau sudah lepas. Nah, ini saya hapus saja. Kita ulangi ya. Nah, misalkan kita akan membuat segi 4 atau rectangle. Kalau kita membuat secara default seperti ini, ya ini bentuknya ini adalah variatif ya, maksudnya itu ya bisa segi 4, balok, terus kemudian kubus juga bisa seperti ini. Jadi ini tidak memiliki aturan ya, panjang, lebarnya nggak ada aturan. Nah, apabila kita ingin membuat segi 4, yang benar-benar segi 4 atau kubus, caranya adalah ketika membuat rectangle ini dibarengi dengan menekan tombol CTRL di keyboard ya. CTRL di keyboard itu ditekan, terus kemudian kita buat segi 4. Ini dia akan terkunci. Jadi ukurannya, ukuran luasnya akan selalu tetap. Panjang kali lebarnya akan sama terus seperti ini. Jadi ketika kita menekan tombol CTRL di keyboard, maka bentuknya akan menjadi persegi ya, sama sisi semua. Seperti ini. Nah terus apabila kita ingin membuat ellipse atau lingkaran ya, lingkaran. Nah, lingkaran ini bisa lonjong seperti ini. Tapi ketika CTRL kita tekan sambil membuat lingkaran, maka lingkarannya lingkaran penuh ya, lingkaran benar-benar full ya, atau lingkaran sempurna seperti ini. Jadi kalau tombol CTRL-nya ditekan, maka lingkarannya sempurna. Nah, lingkarannya sempurna seperti ini. Nah, kalau sudah lepas, nah CTRL lepas. Jadi itu ya cara membuat objek segi 4 dengan lingkaran. Kalau biar segi 4-nya adalah kubus atau sama sisi, maka bersamaan dengan menekan tombol CTRL. Ingin membuat lingkaran yang sempurna, menggunakan CTRL, terus kemudian buat lingkarannya.
Nah, kurang lebih seperti itu ya, adik-adik semua. Sangat mudah. Nah, sekarang misalnya akan kita beri warna. Di pertemuan yang lalu untuk memberi warna cukup dengan menggunakan palet ya. Palet kalau misalkan saya kasih warna biru, ini kotaknya, terus ini saya kasih warna merah. Nah, jadi lingkaran ini warnanya merah. Perhatikan, kalau kita membuat objek, yang pertama kali dibuat maka dia akan berada di belakang. Objek kedua akan ada di depannya. Misalkan saya bikin objek kotak lagi yang ketiga, maka dia akan menimpah yang lingkaran. Nah, jadi urutan begitu. Mana objek yang pertama kali dibuat, maka dia akan berada paling di bawah. Objek berikutnya di atasnya, objek berikutnya di atasnya seperti ini. Nah, ini objek ini terpisah-pisah sehingga siapa yang dibuat duluan, maka dia akan berada di paling bawah. Siapa yang dibuat paling akhir, maka dia akan berada di paling depan atau paling atas. Nah, terus bagaimana caranya agar kita merubah objek-objek ini bisa dipindah ke belakangnya? Misalkan begini, yang merah ingin dipindahkan di belakangnya yang biru. Misalkan, yang merah ini akan dipindah ke belakangnya biru. Caranya mudah ya. Yang merah ini kita pilih, klik, kemudian klik kanan. Ya, klik kanan, terus kemudian pilih di sini order. Nah, order ini pilih to back page. To back page atau control N. Maksudnya adalah di belakang halaman, di belakang halaman. Ketika kita pilih to back page, maka dia lingkaran merah akan berada di belakangnya biru. Atau misalkan saya ulangi ya. Tadi bagaimana caranya merah ini berada di belakangnya biru. Jadi klik kanan merahnya, kemudian send to back ya. Terus kemudian bisa juga menggunakan birunya. Birunya dipindah di depannya merah. Jadi kan bisa dibolak-balik. Merah ditaruh di belakangnya biru atau biru ditaruh di depannya merah. Misalkan birunya nih. Birunya kita klik kanan, order to front page atau di depan. Nah, dia akan berada di depan. Bahkan berada di depannya warna oranye. Jadi, kalau to back page itu berarti ada paling belakang. Kalau front page berarti paling depan. Apabila kita ingin memindahkannya, misalnya ini kan disusun 3. Merah, sekarang oranye, biru. Biru berada di paling atas. Di bawahnya biru adalah oranye, di bawahnya oranye adalah merah. Nah, bagaimana caranya agar kita menaruh biru ini di antara merah dan oranye? Berarti biru ini akan diletakkan di belakangnya oranye. Caranya mudah ya. Klik kanan biru ini, kemudian order, ya, order, pilih behind, ya. Behind itu dibalik atau di belakangnya. Behind dibalik. Nah, terus kita tunjuk di belakang mana? Ini kan ada, jadi maksudnya ada tanda panah. Di belakangnya siapa? Klik aja warna oranye. Di belakangnya oranye. Nah, dia otomatis akan berada di belakangnya oranye. Jadi begitu ya. Jadi untuk memindahkan objek dari satu susunan ya, maksudnya dari objek susunan paling bawah, tengah, atas, itu terserah ya. Terserah pakai cara mana aja bisa kok. Ya, itu hanya tinggal dibolak-balik saja. Jadi nanti kalau pas ngedit, jangan bingung ya, memindahkan ini gimana caranya, pindahnya ini kok nimpah sepertinya, tinggal menunya adalah di klik kanan, order ya, ada di menu order, to back page atau back one. Kalau in front of, berarti di depannya siapa? Misalnya, contoh begini, yang merah ini akan saya taruh di depannya biru, berarti merah ini berada di antara biru dengan oranye. Caranya, klik kanan merah, terus kemudian order, in front of, di depannya. Di depannya siapa? Klik biru, di depannya biru. Nah, dia berada di depannya biru, tapi masih di belakangnya orange. Oke, ini teknik bagaimana menggunakan menu order untuk memindahkan objek, ya, menumpuk dari satu objek ke objek yang lain. Ya, sangat mudah ya. Untuk pewarnaan, cukup mudah pakai palette. Jadi pakai color palette untuk pewarnaan. Nah, terus itu tadi sudah bikin rectangle atau elip. Nah, sekarang misalkan kita akan bikin polygon ya. Polygon atau tekan tombol Y di keyboard, Y ini. Nah, polygon ini ketika kita akan buat polygon, perhatikan di sini ya. Ini
ada propertinya, ini bentuknya ya, ini bentuknya, bentuk perseginya. Kalau di sini nilainya 3, maka nanti bentuknya cuma persegi 3 begini. Nah, itu bentuknya begini. Nah, kalau ini ditambahin 4, dia akan berubah 4. Kalau di sini jadi 5, jadinya begini. Terus jadi 6, jadi 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini eh, properti ya, properti banyaknya sudut ya, banyaknya sudut ini satu, dua, tiga, empat ya. Ini adalah jumlahnya bisa diatur di sini. Nah, kita bisa ngurangi ya. Nah, paling kecil adalah 3. 3 berarti ini satu ya, garis 1, garis 2, garis 3. Kalau 4 berarti dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau 5 berarti begini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini contoh mungkin adik-adik sering lihat ya, ada logo. Logo biasanya itu logo sekolah, logo contoh nih Tutwuri Handayan itu kan begini nih logonya. Jadi ini menggunakan poligon segi 5. Ini jadi poligon persegi 5 seperti ini. Nah, apabila kita ingin misalkan saya ulangi ya, membuat poligon segi 5 itu biar benar-benar lurus, caranya sama dengan cara pertama tadi agar apa? Tidak berubah ya, bentuknya biasa sempurna, yaitu dengan menekan tombol CTRL di keyboard ya. Kita tekan tombol CTRL di keyboard, kemudian kita bikin. Nah, ini persegi limanya sempurna ya, nggak melewat-melewat gitu. Ini sempurna. Jadi gunakan CTRL di keyboard sekalian dengan kita membuatnya. Ini sempurna ya, bentuknya, bentuk segi limanya sempurna. Ini mau diputar-putar dia tetap sempurna. Nah, ini poligon namanya ya. Jadi cukup merubah propertinya di sini ya, nilainya di sini 6, 7, 8. Tapi umumnya poligon ini untuk logo-logo biasanya 5 seperti ini. Oke, saya ulangi lagi seperti ini. Ini yang tak, ini yang elips. Ya. Oke, saya kasih warna ya, biar dikasih warna, biar bisa membedakan satu dengan yang lain. Oke. Ya, ketika ketika objek sudah dibuat dan terseleksi, ketika objek sudah dibuat dan kita pilih ya, kita pilih atau kita seleksi ya. Jadi memilih dengan seleksi itu sama maksudnya. Ketika kita memilih gini, perhatikan di sini akan muncul vertex ya, vertex atau node ya. Node ini jumlahnya ada 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua ya. Semua akan ada kotak hitam warna kotak kecil warna hitam. Ini semua objek akan memiliki 8 bentuk ya, atau 8 titik atau 8 vertex. Nah, fungsi ini adalah kalau kita setiap mengeklik dia akan muncul hanya tanda seperti ini. Ini fungsinya untuk sebelah sudut ya. Ini kalau kita klik terus kemudian tahan geser itu untuk memperbesar. Kalau yang sebelah kanan atau sebelah kiri ya sama aja. Ini kalau kita klik kita geser dia melebar. Kalau yang atas atau bawah diklik dia akan memanjang gini. Begitu juga semua objek itu akan begitu ya. Jadi misalkan ini sebelah akan kita panjangkan ke kanan, maka vertex yang paling kanan ini kita tarik begini. Nah, terus misalkan mau lebih ke atas lagi, tarik seperti ini. Nah, ini cara memperbesar ya. Misalkan ini akan kita perbesar. Jadi untuk memperbesar agar ukurannya itu tidak berubah, yaitu menggunakan sudut-sudut ya. Jadi untuk memperbesar objek agar bidangnya ini tidak berubah ukurannya, maka cukup menggunakan sudutnya seperti ini. Nah, sudutnya diperbesar, dia tidak akan berubah. Tapi kalau pinggirnya atau atas atau bawahnya ya, samping-samping ini, dia nanti berubah ukurannya. Nah, contoh begini, dia berubah ukurannya. Kalau kita untuk membatalkan ya, misalkan udah kadung nih, nggak jadi membatalkan, maka bisa menggunakan menu namanya undo, edit, undo ini ya, undo straight kita klik. Nah dia nanti balik lagi ke awal tadi. Atau pakai kombinasi CTRL Z ya di keyboard, CTRL Z untuk membatalkan apabila kalian salah melakukan editan ya. Jadi undo, namanya undo atau undo. Jadi seperti ini. Terus kemudian apabila objek ini diklik sekali lagi, misalkan ini saja yang warna yang warna merah ya.
apabila diklik sekali lagi nih, sekali lagi, klik, lihat vertexnya dia akan berubah, ya. Dia akan berubah menjadi seperti panah ya. Ini sebelah ujung-ujungnya berubah seperti ini. Nah, ini apabila ujung ini, misalkan nih, ujung yang paling kanan atas, saya pilih, saya klik, saya geser, dia akan berputar. Nah, contoh, lepas. Nah, jadi begitu. Misalkan ini, putar, lepas. Nah, misalkan yang poligon ini, poligon. Misalkan saya klik sekali lagi, maka dia bisa diputar-putar begini. Tapi kalau lingkaran mau diputar kan sama, lingkaran diputar-putar juga sama bentuknya. Kecuali lingkarannya misalkan begini, lingkarannya oval begini ya. Nah, oval. Nah, ini saya klik terus kemudian saya miringkan begini. Nah, jadi jika mengeklik 2 kali, maka dia akan digunakan untuk melakukan rotasi, namanya ini rotasi atau rotate atau berputar. Jadi kalau sekali ini untuk stretch, untuk memperbesar ya, melebarkan, meluaskan. Kalau sekali lagi namanya untuk rotasi, ini rotasi namanya. Jadi bisa diputar-putar. Nah terus ini ada pas melakukan rotasi seperti ini. Saya luruskan lagi. Nah, ini kemudian ada garis nih, ada garis yang di tengah ya, yang di tengah nih, tengah kanan, tengah kiri, tengah bawah, tengah atas, bukan yang ujung ya. Kalau yang ujung digunakan. Nah, kalau ini yang tengah atas atau tengah bawah digunakan untuk memiringkan. Misalkan gini, ini saya pilih, kemudian saya klik, tahan, geser. Nah, dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, jajaran ginjang atau apa ini namanya, belah ketupat atau. Nah, jadi terus kemudian misalkan yang kiri ya, yang kanan ini, yang kanan saya geser, maka dia akan miringnya ke atas begini. Nah, jadi kalau yang ujung ini digunakan untuk rotate, kalau yang kiri ya sudut tengah sebelah kanan, sebelah kiri, atas atau bawah, ini digunakan untuk menggeser ujung. Pangkalnya ada di sebelah sini ya, pangkalnya di sebelah sini. Jadi gini, nah. Oke, jadi ya sangat mudah ya untuk mengedit objek ini ya. Jadi satu objek ini banyak sekali bisa diputar, bisa di stretch atau diluaskan, ditarik. Nah, jadi cukup klik 2 kali ya, cukup klik 2 kali untuk merubah-rubahnya. Oke, saya hapus. Ya, misalkan begini. Misalkan lagi saya membuat sebuah segi 4 seperti ini. Nah, ini kan bentuk, misalkan kita ingin memiringkan agar ini bentuknya horizontal, ini kan vertikal ya, jadi memanjang ke atas. Misalkan kita ingin membuat horizontal, ini bisa diklik, kita rotate ya, klik kita rotate begini. Nah, kita rotate begini, ini jadinya horizontal kan. Nah, kalau yang saya balik, ini vertikal ya, kemudian begini namanya horizontal. Nah, untuk merubah rotate ini sebetulnya kita bisa menggunakan menu di sini ya, menu di atas ini logonya ya. Ini kalau 00 berarti memang apa adanya, tapi ketika misalkan ini saya ganti derajatnya, misalkan 90 derajat, saya enter. Nah, dia akan begini. Misalkan saya ulangi lagi, misalkan di sini 45 ini maksudnya derajat. Kita klik, nah dia jadinya begini. Nah, jadi kita bisa kalau misalkan di rotate itu kan, misalkan kita rotate seperti ini kan dia miringnya per derajat ya, per derajat. Perhatikan derajatnya ya. Jadi ketika kita memutar ini juga berubah nilainya. Nah, perhatikan tuh. Kita geser dia berubah nilainya. Nilainya berubah-ubah ya. Nah, jadi pergeseran kalau manual seperti ini, maka derajatnya dia juga 1/1. Sehingga untuk memutar sebuah objek kita ada 2 cara, yaitu dengan cara manual diklik seperti ini atau langsung di sini ya, langsung di sini. 0 ya. Kalau 0 berarti dia kembali ke asal, 0. Kalau dia 90 berarti 90 derajat, dia akan miring seperti ini. Oke ya, jadi cara membolak-balik atau memutar sebuah objek bisa dengan 2 cara, yaitu dengan mengganti nilai
degree-nya, mengganti nilai derajatnya, atau dengan cara memutar secara manual seperti ini. Nah, itulah cara membuat objek ya. Nah, tadi rectangle, ellipse, polygon. Terus di sini ada star. Star itu apa? Membuat bintang. Jadi otomatis ya. Nah, ini otomatis membuat bintang. Loh, bintangnya kok seginya 3? Karena di sini kita memberi nilai 3 nih ya di atas nih. Di atas. Kalau di sininya misalkan saya ulangi ya. Saya ulangi. Misalkan saya membuat bintang ya, CTRL ini ditekan. Ingat ya, menunya di sini star ya. Ini kalau nilainya 3, bentuknya seperti ini, tapi kita ganti nilainya, misalkan 4. Nah, dia jadinya seperti ini. Kalau bintang umumnya 5, nah dia jadinya seperti ini. 6, sudut 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Nah, bentuknya jadinya seperti ini. Nah, jadi untuk membuat bintang, ini sudut di properti ya, poin setnya, atau maksudnya sisi ya, poin sisi-sisinya. Ini berapa jumlahnya? Kalau ini 10. Kalau bintang itu kan biasanya standarnya 5 sih umumnya gitu ya. Umumnya 5, berarti nilainya di sini ganti saja 5. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini yang membuat objek star namanya. Terus kemudian misalkan kita mau membuat yang sendiri basic shape ya, basic shape ini, basic shape. Kita klik basic shape. Nah, basic shape ini di sini ya propertinya. Kita mau membuat apa nih ya? Ketika kita ngeklik basic shape, maka di sini ada pilihannya. Kalau ini kita berarti mau membuat jajaran genjang tuh. Ya, jadinya seperti ini. Kalau ini misalkan kita pilih plus misalkan. Nah, nanti jadinya plus. Terus kita misalkan mau bikin ini tanda stop misalkan. Jadinya seperti ini. Nah, saya kasih warna. Nah, ini warnanya merah. Jadi, ketika kita membuat shape, lalu kita merubah ya, merubah bentuknya itu seperti apa. Misalkan ini gambar magnet, lingkaran seperti ini. Jadi, shape ini biasanya sudah ada contohnya ya dari sana seperti ini. Ini gambar petir, nah seperti ini. Ini namanya shape ya, menggunakan shape. Terus misalkan arrow, nih kita mau bikin arrow itu panah. Nah, saya pilih di sini, pilih lagi nih bentuk panahnya seperti apa nih. Banyak banget nih bentuk panahnya. Nah, ada panah seperti ini. Terus kemudian ada panah kanan kiri begini. Nah, jadi tinggal pilih mana yang dibutuhkan ya. Ini misalkan tanda panah juga ya. Biasanya kayak mirip seperti logo pangkat polisi. Terus kemudian misalkan di sini lagi membuat flowchart ya, flowchart. Flowchart itu adalah hampir mirip seperti shape, tapi di sini adalah biasanya digunakan untuk ilmu algoritma ya. Kalau kalian misalkan nanti belajar ya di pemrograman, biasanya mempelajari algoritma. Nah, ini algoritma biasanya pakai flowchart seperti ini. Nah, ini logo dokumen, terus kemudian ada logo proses, ada logo kemudian sambungan, terus penyimpanan. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat flowchart dari algoritma. Terus kemudian misalkan lagi kita membuat banner shape ya. Sebelumnya saya hapus dulu ya, biar tidak numpuk. Ini saya hapus semua, seleksi, delete. Nah, misalkan kita mau membuat apa tadi? Di sini banner shape ya, banner shape. Nah, di sini banner shape contohnya apa? Apa aja sih? Oh, ini contoh banner kain seperti ini. Nah, ini banner shape. Terus kemudian contoh lagi yang umum nih seperti ini. Nah, terus ada yang modelnya apa ini ledakan. Ledakan. Terus ada yang ini sudah ya. Seperti ini. Ini kalau ini kan di bawah, kalau yang ini di atasnya. Ini pita ya, bahasa sebelumnya kita ini lebih ke arah pita. Oke, saya hapus lagi ya. Ini saya seleksi. Jadi untuk menyeleksi ya, misalkan gini, kita kalau menghapus satu-satu begini, ini diklik terus delete, ini klik delete, ini satu-satu. Apabila kita ingin menghapus sekaligus, caranya gini. Kita bikin kotak ya, ini dari select dulu ya, dari pick tool, ini pick ini. Nah, kita misalkan gini, bikin kotak. Klik,
kemudian masukkan ke kotak biru ini. Nanti dia akan terseleksi semua. Kalau sudah terseleksi semua, tinggal tombol delete. Nah, dia terhapus. Jadi untuk memilih banyak objek itu cukup dengan cara begini ya. Kita klik terus masukkan ke kotak ini. Nah, terus tadi ada yang terakhir ini callouts ya, callout shape. Callout shape ini biasanya digunakan seperti mau bikin apa? Kartun itu loh, percakapan-percakapan kalau di komik ya, di buku-buku itu kartun seperti ini. Nah, ini percakapan ya, nanti di sini ada teksnya, ada tulisannya. Oke, saya hapus. Jadi itulah adik-adik sekalian ya. Sebenarnya sangat mudah untuk membuat sebuah objek. Ini masih dasar ya, objeknya objek masih dasar. Berikutnya ya, kita akan membuat coloring ya, membuat pewarnaan. Kita akan membuat pewarnaan pada suatu objek ya. Contohnya begini. Misalnya saya akan membuat elips ya, sebuah lingkaran begini. Ya. Nah, setiap lingkaran semua objek yang kita buat itu memiliki disebut properti. Properti itu adalah yang akan menjadi isi ya, yang mempengaruhi atau yang digunakan untuk membangun objek ini sendiri. Namanya properties. Nah, biasanya dia masih apa ya, tersembunyi di sini namanya object properties. Atau biasanya dari view juga ada di sini. Di view gitu ada propertiesnya. Sebelah mana ya? Objek. Nih, di bagian objek ya. Kalau di situ nggak aktif, nih ya, dari menu objek, terus kemudian aktifkan di sini ya, object properties ya. Ini tercentang. Sehingga nanti di sebelah kanan ini biasanya ada ini ya, ada object property. Ini kita klik saja, klik. Nah, kalau diklik dia nanti muncul objeknya seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk melakukan perubahan-perubahan pada pewarnaan ya, perubahan pada pewarnaan. Oke, contoh misalnya begini. Ini yang pertama adalah gambar pena ya. Pena ini sebagai kode atau simbol outline. Outline itu apa sih? Ini garis ya. Jadi lingkaran ini punya garis. Nah, garis ini disebut outline. Terus di sini ada 1 px. Apa sih maksudnya 1 px? 1 px itu adalah dia tebalnya 1 pixel. Jadi paling kecil itu hairline. Hairline itu setengah pixel. Ya. Nah, ini 1 pixel. Misalkan kita mau mempertebal, ini garisnya dipertebal. Semakin besar nilai px-nya yang kita pilih, di sini misalkan 20, nah dia akan tebal seperti ini. Dia akan menebal. Jadi misalkan kita pilih 25, dia semakin tebal. Atau manual ya, kita bikin manual. Misalkan 25 ini kita hapus, kita ganti misalkan 40. Enter. Nah, dia tambah tebal. Jadi outline ini adalah menandakan ketebalan dari warna garisnya. Terus kemudian outline color ini hitam. Ini kan warnanya hitam. Nah, kita bisa merubah, kita pilih misalkan pakai warna ini. Dia akan berubah, misalkan biru. Berarti di sini garisnya warna biru, kuning jadi kuning, oranye jadi oranye. Nah, jadi ini kalau yang ini saya ulangi, atas ini untuk merubah ketebalan garis, kalau di sini merubah warna garis, terus kemudian di sini digunakan untuk stylenya, garisnya itu mau nyambung apa putus-putus. Di sini banyak nih modelnya, ada yang di roll ya, ada yang garisnya putus-putus. Nah, ini putus-putus garisnya. Terus kemudian ini putus nyambung, putus nyambung. Ini px-nya saya kecilin aja ya, 5 px lah begini. Colornya saya ganti ke black aja. Nah, seperti tadi. Jadi di sini adalah bisa garis-garis. Terus kemudian misalnya gini, ini saya kasih warna merah misalkan. Nah, merah ini dia punya apa? Kan ada garisnya nih. Misalnya garis putih ini tadi bikinnya garis putus-putus. Saya rubah ke garis utuh. Nah, merah ini misalkan kita hanya ingin mengambil merahnya saja. Garisnya ini biar nggak ada gitu, biar nggak ada warna hitam. Ini kita pilih
Di outline-nya ya di sini bagian sini kita pilih none. None itu singkatan dari no one, artinya tidak ada atau hilang. Ini kalau dipilih none, tuh di sini hilang. Jadi kalau setiap kita membuat objek itu otomatis ada garis luar atau outline. Nah, untuk membuangnya, outline ini cara membuangnya adalah dengan menggunakan objek properties di sini dipilih none. Ya, sehingga dia hilang. Terus di sini nanti ada tanda silang karena apa? Karena garisnya hilang ya di sini nggak ada gambar, nggak ada warnanya karena sudah hilang. Nah, jadi ini kalau sudah ada warna. Kalau misalkan warnanya dihapus nih, ini warna merah kita hapus. Ini cukup tombol ini, tek, dia dia jadinya muncul. Tapi kalau dikasih warna dia nggak muncul, hilang dia warna hitamnya karena di sini non ya atau hilang. Ini untuk settingan atau properti dari garis ya, garis setiap objek. Terus berikutnya yang sebelah kanan ini fill. Fill itu isi ya, isi pewarnaan. Nah, isi pewarnaan di sini ini satu warna, ini disebut satu color. Kita bisa merubah-rubah bentuknya ya. Misalkan ini kita geser-geser nih ya, kita geser-geser barnya ini jadi berubah merah, terus kita pilih. Nah, misalkan kita rubah warnanya ini. Jadi kita bisa milih ngeklik warna di sini. Ini untuk memilih warna dasar, ini merah misalkan ya. Merahnya seperti ini atau merah merah hati, merah darah ini ada di sini. Kalau kita apal kode-kodenya bisa nih. Di sini ketika kita memilih warna, dia otomatis akan berubah-ubah nilainya. Nilai C-nya atau cyan, nilai magentanya, nilai yellow-nya, nilai black-nya berapa. Jadi setiap kita milih milih warna apapun di sini nilainya akan berubah. Ini kode warnanya. Nah, ini jika menggunakan satu warna. Terus berikutnya ya ini satu warna. Ini. Terus kita misalkan mau dua warna, fonten atau dibikin gradien atau gradasi. Kita pilih nih coba, klik. Nah, warnanya menjadi dua. Nah, saya warna ini none. Nah, ini saya ulangi ya, warna ya. Ini warnanya berarti dia bisa digunakan untuk perpaduan dua warna ini kalau gradasi. Terus kita bisa milih nih modelnya. Ini gradasinya ya, jadi separuh merah, separuh putih. Berarti ini di samping kanan. Ini bisa diputar-putar. Ini diklik saja. Ini kalau diklik dia diputar-putar warnanya juga berubah. Misalnya di sini putih, maka ini putihnya di sini. Di sini merah, merahnya di sini. Jadi misalkan kita klik panahnya, kita putar. Nah, dia pindah ke kanan. Nah, kalau misalkan yang putih tengahnya, misalkan ini pilih aja ini. Nah, dia putih di tengah seperti ini. Nah, ini kalau kita geser-geser, nah dia bisa bisa geser-geser juga ini putihnya. Jadi diklik, digeser, geser, geser. Ini kan jadi mirip seperti bola seperti ini. Ini nah, terus kemudian separuh nih, yang ini adalah konikal ya, kanonikal. Nah, ini kalau kanonikal ini seperti lipatan begini. Nah, tuh. Dia seperti dilipat. Terus kemudian yang terakhir ini yang sebelah kanan kita rubah dia seperti kilatan lampu ya seperti nah ini seperti kilatan lampu. Oke. Kita bisa mengedit warnanya ya, misalkan pakai yang inilah gradasi dua warna. Misalkan kita akan merubah warna di sini, ada pengaturan warna, ini warnanya merah. Nah, ini kalau garis tengahnya kita geser seperti ini, maka warna merahnya ini yang putih kan di sebelah kanan, dia semakin tertutup. Lihat di sini perbedaannya seperti itu. Nah, ini kalau kita geser kiri, maka warna merahnya semakin sedikit. Nah, kalau mau merubah warna merahnya bisa di sini ya. Ini ada kode merah, ini kalau diklik, nah dia bisa memilih. Kita bisa milih nih warna apa, misalnya mau diganti biru, nah, jadinya biru putih. Terus putihnya mau diganti misalkan merah, seperti ini. Ini putih nih, ini putihnya diklik-klik. Nah, ini diganti, misalkan warnanya merah. Nah, dia berubah warnanya biru ke merah. Ya, untuk kedalamannya kita bisa geser-geser ini ya, kita geser-geser ya. Ini kita geser. Ini. Jadi sangat sangat mudah ya untuk merubah pewarnaan. Ini saya ganti putih lagi. Nih, yang merahnya saya ganti putih ya. Ini pilih tik paling ujung putih. Nah, ini kalau warnanya cuma satu seperti ini, ya warnanya kalau cuma satu, dia seperti halnya ya apa? Oh ini tadi dua ya double ini kita hapus yang belakang, nah, biar jadinya seperti ini ya. Ini seperti gambar bumi ya, seperti gambar bumi seperti ini. Nah, ini kalau cuman
satu seperti ini, ya, ini satu seperti ini kesannya seperti bumi ya, seperti bumi ini yang kanan terang, yang kiri gelap. Nah, misalkan kalian lakukan copy ya, kita copy misalkan, ya. Ini di copy, caranya begini. Cara mengcopy tercepat agar menduplikat lah ya, kita akan menduplikat lingkaran ini dengan cara yang cepat. Caranya begini. Diklik kiri, geser, ya, jangan dilepas dulu. Terus kemudian misalkan taruh sebelahnya, klik kanan sekali saja. Jadi klik kiri itu masih dipencet, geser, klik kanan sekali, klik sekali, lepas. Nah, dia jadi dua. Jadi cara tercepat untuk mengcopy itu nggak usah pakai Ctrl C, Ctrl V ya, atau menggunakan edit copy, itu kelamaan ya. Jadi cara tercepat untuk mengcopy sebuah objek adalah caranya klik, geser, klik kanan, lepas. Nah, dia akan tercopy dengan otomatis ya. Nah, contoh begini ya, untuk membuat efek nih. Ini coba yang satu, ini kita kecilkan, kita perkecil saja. Terus kemudian kita taruh tengah. Nah, perhatikan sekarang seperti efek tombol kan. Nah, jadi seolah-olah seperti sebuah gambar tombol. Sekarang kita putar misalkan. Misalkan kita putar. Kita klik sekali lagi terus kita putar. Ya. Semakin jelas ya nampak gambar tombol gitu ya. Gambar tombolnya semakin jelas nampak. Nah, ini sebetulnya hanya permainan ya, permainan dari gradasi warna. Dari sebuah permainan gradasi warna, kita bisa menciptakan bentuk-bentuk ya, sebetulnya ini hanya sebuah lingkaran ketika ditumpuk begini, oh kok jadinya kayak tombol gitu. Nanti misalkan membuat tabung gitu ya, jadi mirip seperti tabung. Jadi sebetulnya benda-benda yang kita lihat itu sebetulnya hanya sebuah permainan warna. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, jadi ini gambarnya. Jadi seperti ini. Contoh lagi misalkan kita mau bikin rectangle ya, rectangle. Misalkan seperti ini. Propertiesnya ya. Propertiesnya kita kasih warna misalkan kita ganti warna merah. Merah ke putih. Terus kemudian garisnya kita buang. Di sini none sehingga garisnya hilang. Terus kita copy ya, misalkan kita copy seperti tadi, klik, geser, klik kanan, lepas. Sekarang kita balik ya. Misalkan kita balik seperti ini, tarik, geser, diperkecil, gini. Nah, ini permainan ya, permainan efek pewarnaan. Nah, adik-adik bisa berkreasi dengan warna-warna yang lain ya, bisa berkreasi dengan warna-warna yang lain, misalkan bintang mau diberi warna dan sebagainya. Jadi sangat mudah sekali ya untuk merubah warna-warna ini. Ya. Terus selain ini masih menggunakan warna palette ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah selain warna gradasi ini atau fontaine. Kita juga bisa memilih pattern. Pattern itu seperti bentuk permukaan namanya pattern ya. Bentuk permukaan pattern. Jika kita pilih ini ya, kita pilih pattern begini. Nah, ketika pattern dipilih, kita pilih begini, ada contohnya nih. Ini contohnya misalkan saya pilih yang ini. Nah, dia akan berubah warnanya. Misalkan kita pilih lagi di sini yang warna apa ini, biru. Oh, ini warna bentuk brick. Terus kemudian kita pilih misalkan ini kawat. Ini gambar kawat. Misalkan ini yang segi 4 ya, segi 4. Saya pilih pattern. Patternnya diganti. Misalkan apa ini, warna hitam. Nah, kayak batik ya. Terus ini. Misalkan sekarang, ini tadi pattern ya. Sekarang kita ke sebelahnya. Namanya bitmap pattern ya. Ini yang sebelah kanan ini kita klik. Nah, ini contoh apa ini? Gambar bambu. Nah, patternnya pattern bambu. Misalkan kita pilih apa ini? Ini seperti bintik-bintik kain ya. Terus kemudian ini apa ini yang biru, hijau ini rumput ya, pattern rumput. Nah, jadi adik-adik bisa milih di sini ya, mau pakai kalau yang ini no color berarti kalau begini nggak ada colornya nih.
kalau dipilih begini. Kalau dipilih yang ini berarti satu warna. Kalau dipilih yang ini bisa untuk dua warna. Kalau dipilih yang ini dia namanya vector pattern. Kalau yang ini bitmap pattern. Kalau yang ini digunakan untuk two color pattern. Nah, two color ini, contoh ini gambar apa ini, bola. Atau misalkan gini, ini kotak-kotak, ini brick, bisa seperti ini. Jadi fill atau isi warna itu tidak mesti diisi warna. Kita bisa menambahkan namanya pattern ya. Ini pattern ini batu bata, misalkan kita rubah nih warnanya, misalkan di sini warnanya coklat gitu. Nah, rubah coklat begini. Kan jadinya beda. Misalkan putihnya kita ganti merah. Seperti ini atau hijau. Nah, itulah ya cara memberi warna atau memberi isi ya. Isinya fill, namanya fill itu isi. Mau diisi warna bisa, diisi pattern bisa, terserah kita mau suka yang mana atau yang kita butuhkan itu yang mana. Untuk berkreasi, jadi adik-adik bisa berkreasi dengan sendirinya untuk memilih warna-warna atau pattern-pattern yang bisa digunakan. Jadi mau pakai lingkaran, segi empat, intinya adalah setiap objek yang kita buat, dia akan memiliki properti. Ada namanya objek properti seperti ini. Nah, tinggal diatur. Ya, ini untuk transparan ya. Jadi, dua kuncinya ya. Outline-nya, apakah outline itu mau dibuang atau outline-nya masih tetap ini, kan ini berarti masih ada garisnya. Kalau hairline itu berarti sangat kecil, atau hairline itu adalah ukuran rambut, namanya hairline. None itu berarti nggak ada. Terus ini untuk pewarnaan, untuk fill-nya ya, memberikan warna tinggal milih warnanya yang mana. Oke, sangat mudah sekali ya, sangat mudah untuk memberikan warna-warna ini. Kita juga misalkan dari objek properti sini nggak bisa, kita juga bisa dari sini. Ya. Ini untuk ini gambar pen ini untuk membuat garisnya ya, garis pinggir tadi outline bisa dari sini. Enggak di sini, non. Ya, saya seleksi, kemudian saya hapus. Nah, itulah bagaimana membuat objek sekaligus. Di sini tadi sudah saya berikan contoh bagaimana mewarnai atau memberi isi warna dalam sebuah objek. Berikutnya adalah ada yang disebut dengan kurva, ya, kurva. Untuk kali ini ya, ini yang terakhir saya akan bahas tentang kurva. Apa sih kurva? Ketika kita objek ini masih dalam bentuk vektor seperti ini, ya, ini kita akan sulit untuk merubah garis-garisnya. Garis-garisnya ini akan sulit dirubah. Contohnya begini, ya. Misalkan saya ingin garis yang atas ini melengkung ke bawah. Ini kan nggak bisa nih. Ini kalau ditarik dia semuanya ngikut, ya. Kalau ditarik semuanya ngikut jadi mengecil seperti ini. Atau yang sebelah kanan ini ujungnya pengen ditarik ke dalam. Ya, ini kalau ditarik malah jadinya kecil. Sehingga ketika masih bentuk vektor dasar, ini garis ini tidak bisa diolah, tidak bisa dimanipulasi. Nah, untuk memanipulasi garis ini biasanya menggunakan shape ini ya, di belakangnya pick tool ini shape ya. Shape kita klik, kita pilih shape. Nah, ketika shape ini terpilih, maka vertex-nya akan seperti ini. Dia tidak beda dengan pick. Kalau pick kan ada kotak-kotaknya ini, ada kotak-kotaknya, atau diklik sekali lagi dia ada rotasinya. Tapi kalau shape, ini dia nggak ada shape. Ya, tekan F10 atau shape. Nah, ini hanya ada vertex aja. Ini ada vertex kecil. Nah, vertex ini kalau diklik, ditarik, dia nanti ujungnya, ya setiap ujung ini akan menjadi tidak lancip, ya, tapi menjadi agak seperti melingkar. Nah, atau oval. Nah, misalkan tarik seperti ini. Jadinya seperti ini, oval. Jadi fungsi shape ini digunakan untuk merubah dari ujung-ujung setiap objek. Ujung-ujung setiap objek. Kalau lingkaran ya nggak bisa kalau lingkaran. Karena lingkaran ini kan sudah mau digimanakan juga bentuknya jadinya lingkaran. Ya. Mau ditarik kemana-mana tetap lingkaran ya. Tapi hanya ketika digunakan set, maka dia menjadi potongan pie namanya. Ini kue ya. Jadi ketika lingkaran ini ujungnya itu di set begini, nah maka dia
bisa seperti ini. Nah, lingkaran. Jadi tidak bisa ditarik keluar, dia bisanya memutar, hanya mengurangi seperti ini. Jadi seolah ini jadi satu. Nah, ini bisa begini. Oke, sangat mudah sekali ya dengan menggunakan shape. Intinya gini ya, kalau shape ini dia tetap ya, garisnya tuh tetap, nggak bisa dirubah-rubah. Ini muternya tetap seperti ini, mau ditarik kemana pun nggak bisa ya, pokoknya memutar seperti ini. Begitu juga lingkaran, segi segi empat atau rectangle ini juga nggak bisa keluar, dia hanya ujungnya saja seperti ini. Atau misalkan poligon ya, misalkan saya bikin poligon seginya 5 nih, contoh poligon seginya 5 begini. Nah, ini kalau kita shape ujungnya, dia nantinya jadi bintang. Ini contoh, ini saya shape ujungnya, ditarik. Nah, jadinya dia bintang seperti ini. Nah, ini tarik begini, jadinya begini. Tarik begini, itu jadinya begini. Jadi, dia dinamis ya, semuanya kalau ditarik ya semuanya ngikut geser ini. Nah, inilah perbedaannya kalau masih dalam bentuk vektor, objek-objek masih dalam bentuk vektor ketika dirubah menggunakan shape, maka dia dinamis, semuanya ikut berubah. Nah, agar tidak berubah semua, kita harus merubahnya ke dalam bentuk kurva, namanya dalam bentuk kurva. Contoh ya, contoh seperti ini. Saya membuat segi 4. Nah, agar ketika saya shape ini adalah tidak dinamis, ya tidak ujungnya itu tidak ngikut tergeser, maka saya akan merubah menjadi kurva. Ya, menjadi kurva. Caranya gampang ya, dari objek ya, dari menu objek ya. Begini, klik dulu objeknya, diklik dulu seperti ini. Objek klik dulu, terus dari objek pilih di sini ada namanya convert to curves atau control key ya, convert to curves. Atau bisa menggunakan logo ini di sebelah kanan ini. Nah, ini namanya convert to curves. Boleh pakai ikon ini atau diklik kanan. Objeknya diklik kanan, terus pilih di sini convert to curves. Jadi terserah mau pakai yang mana adik-adik ya. Mau pakai menu objek boleh, mau pakai ikon ini juga yang cepat boleh, mau klik kanan convert to curves boleh. Oke. Misalkan saya pilih yang klik kanan, convert to curves saya klik. Nah, ketika ini sudah berubah menjadi kurva, maka ketika shape ini kita pilih, maka dia tidak lagi akan dinamik ya. Dia hanya mana yang digeser ya itu. Nah, jadinya seperti ini. Sangat beda kan dengan tadi. Jadi ini kalau digeser geser yang kita pilih saja. Ini begini misalkan. Nah, yang geser yang dipilih saja, beda seperti tadi. Nah, misalkan saya bentuk poligon ya. Poligonnya seperti ini. Nah, ini ketika saya klik kanan convert to curves, maka ketika kita melakukan shaping, maka dia yang ya hanya bagian ini saja yang akan bergeser seperti ini. Nah, jadi itu perbedaannya ya, ketika sebuah objek dirubah menjadi kurva, maka dia akan bisa diolah ya. Garis-garisnya itu diolah secara mandiri, tidak dinamik seperti tadi harus semua. Terus kemudian saya ulangi lagi begini. Ya. Kelebihan yang lain dari menggunakan shape ini adalah kita bisa memelengkungkan. Jadi ini kan garisnya masih lurus. Cara untuk memelengkungkan, biar ini melengkung garisnya, itu ada di sini. Ada di bagian atas ya, di bagian properti. Nah, contohnya, misalkan ini. Titik sini, dengan titik sini, ini biar tengahnya ini bisa melengkung. Biar tengahnya bisa melengkung, nanti ditarik jadi melengkung. Caranya cukup mudah, klik saja mana area yang mau dilengkungkan, diklik nih. Klik, nah itu jadi ada tandanya. Ini ada tandanya, oke. Terus kemudian pilih ini curves ya. Line segment to curve. Nah, ini kalian klik. Nah, nanti ketika diklik, dia otomatis akan ada panah kecil ini. Kanan kiri ada panah kecil. Panah ini geser saja, diklik, geser, masuk. Nah, dia nanti akan bisa melengkung seperti ini. Nah, atau misalkan sebelah kanan ini, kita klik garisnya, terus kemudian pilih lengkungan ini, klik. Nah, nanti lengkung seperti ini. Nah, mudah ya, mudah sekali ya untuk membuatnya seperti ini. Nah, jadi objek diganti di-convert ke curves, maka dia bisa diotak-atik seperti ini.
convert to curves, shaping. Ya. Misalkan ini saya hapus misalkan di sini akan saya rubah, ya, ganti. Nah, sebelah sini juga sama, tarik. Ya, seperti menggambar kubah masjid ya, menggambar kubah masjid nih, contohnya seperti ini. Jadi untuk melengkung-melengkungkan garis, jadi adik-adik cukup merubah atau mengkonvert objek ini ke kurva, terus kemudian lakukan edit menggunakan shape, ya, menggunakan shape tool ya di sini menunya. Oke, adik-adik mungkin kiranya untuk tutorial kali ini tentang membuat objek dan properti-propertinya, properti perwarnaan cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut di tutorial berikutnya tentang teks ya. Untuk berikutnya tentang bagaimana cara menulis atau membuat teks. Sementara ini kita masih membuat tentang objek. Nanti kita gabung-gabung antara teks, objek sehingga membentuk sebuah desain. Terus ikuti tutorial berikutnya. Semoga adik-adik bisa menambah pengetahuan dan keterampilan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.